Dirgahayu Indonesia, terima kasih Anda masih bersama Klik Indonesia Petang. Saudara, hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Indonesia diperingati masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak bergotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sesuai tema tahun ini, Kepala Negara mengungkapkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh bisa tercapai dengan bahu-membahu, saling bergandeng tangan dan juga bergotong royong dalam satu tujuan. Tangguh dalam menghadapi pandemi, tangguh melalui berbagai ujian, dan terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa. Dan saudara, untuk mendiskusikan lebih lanjut bagaimana memaknai 76 tahun Indonesia merdeka dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami telah terhubung secara daring dengan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan juga Gubernur Maluku, Murad Ismail. Selamat petang Pak Ansar Ahmad di Kepulauan Riau dan mungkin di Maluku sudah malam ya. Selamat malam Pak Murad Ismail. Baik, saya ulangi. Selamat petang Pak Ansar Ahmad dan juga selamat malam Pak Murad Ismail. Selamat petang. Selamat malam di Ambon. Ya, di Ambon sudah malam ya. Jam 9:30. Baik, ya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Dirgahayu Indonesia, Bapak-bapak. Ya, Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka. Baik. Merdeka. Ya, baik Pak Gubernur Kepri dan juga Pak Gubernur Maluku. Ini adalah tahun kedua kita memperingati kemerdekaan Indonesia atau hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Tentu suasananya berbeda. Bagaimanakah suasana peringatan detik-detik proklamasi ataupun peringatan hari kemerdekaan baik di Kepulauan Riau maupun juga di Maluku? Silakan Pak Ansar Ahmad terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Meskipun peringatan HUT kemerdekaan ke-76 di Kepri ini masih suasana pandemi COVID, maka namun peringatan tetap kita laksanakan dengan penuh semangat dan lebih banyak kita gunakan untuk menyapa masyarakat, memberikan semangat, mendorong masyarakat tetap bersemangat, baik melalui media-media elektronik, media cetak, agar masyarakat memiliki semangat yang lebih kuat, lebih tangguh untuk mengimplementasikan tema HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-76 Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dan itu yang kita lakukan ke masyarakat dan saya melihat sendiri bahwa masyarakat tetap antusias. Beberapa hari sebelum ini dialog-dialog di media daerah juga disambut dengan antusias oleh masyarakat, memberikan berbagai komentar, memberikan berbagai masukan ke pemerintah dalam rangka mengisi kemerdekaan. Baik, artinya masyarakat HUT kemerdekaan kali ini. Iya, tetap antusias dan juga Ya, semangat ya Pak ya. Kita ke Maluku, Ya. Pak Murad Ismail, apakah ada yang berbeda Pak dengan suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di sana di tengah pandemi ini? Tentu sangat. Makasih Mbak Herdina. Memang pelaksanaan dari tahun ke tahun, memang 2 tahun terakhir ini memang agak berbeda. Ya. Namun tidak mengurangi makna daripada HUT kemerdekaan itu sendiri. Kita menjelang 17 Agustus dan setelah 17 Agustus besok tanggal 19 adalah HUT provinsi. Tetap kegiatan-kegiatan seperti anjang sana apa pokoknya kita tetap melaksanakan, termasuk upacara renungan suci pun jam 12 malam tadi malam kita laksanakan. Dan tadi pelaksanaan pengibaran bendera merah putih kita tetap laksanakan di lapangan Merdeka Ambon. Walaupun Ambon dan Aru untuk Maluku itu terkena PPKM level 3 dan 4. Namun sekarang sudah menurun jauh sekali sehingga kita tetap melaksanakan di lapangan Merdeka Ambon dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Insya Allah pelaksanaan ini tidak memunculkan klaster-klaster baru. Baik, Kita Pak. jaga betul protokol kesehatan.
Baik, Pak, tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia tahun ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Lalu bagaimanakah implementasinya di daerah-daerah Bapak berdua? Di Kepulauan Riau misalnya, bagaimana Pak kira-kira mengimplementasikan hal itu? Ya, mengimplementasikan tema ini tentunya, ya memang Mbak Herdina ya, tema ini sangat tepat karena ketangguhan kita sebagai bangsa yang besar ini sedang diuji dengan berkembangnya prevalensi pandemi COVID-19. Akan tetapi kita yakin setelah melalui dan ini Indonesia akan tumbuh lebih bagus di masa mendatang. Dan memaknai ini tentunya kita implementasikan dalam bentuk tetap menjaga dan memberikan kebebasan masyarakat untuk tetap berekspresi, berinovasi, berkreasi, kemudian menjamin suasana hidup dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, dan juga terus mendorong agar kehidupan ke depan ini lebih sejahtera. Tentu dengan usaha-usaha bersama, melakukan percepatan pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, dan usaha-usaha kerja bersama lainnya. Jadi memang harus kita maknai meskipun suasana seperti ini, seperti Pak Murad sampaikan, tidak mengurangi semangat kita untuk berbuat, berkreasi, berkarya ke depan lebih baik. Iya, Pak Murad Ismail, pertanyaannya sama juga ya seperti saya ajukan tadi ke Pak Ansar Ahmad, bagaimanakah implementasinya, terutama kalau dikaitkan begini Pak, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh tentu juga berpulang kepada kompetensi SDM-nya, dan itu juga berpulang lagi kepada kualitas pendidikan seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat di sidang tahunan kemarin. Bagaimana kira-kira provinsi Anda nanti akan menerapkan hal ini, Pak Gubernur? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara makna kemerdekaan, pasti kita balik ke belakang 76 tahun lalu, tentu kita telah bebas dari dan merdeka, tidak lagi di zaman penjajah. Sekarang kita bertanya, apakah memang kita sudah merdeka secara utuh, terutama daerah-daerah seperti Kepri, Maluku, ya, Papua, NTT, itu yang harus kita bertanya. Tapi namun bagi saya, kemerdekaan adalah bagaimana kita menghormati dan menghargai jasa para pahlawan dengan terus bekerja, mengisi pembangunan bangsa menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Ya. Menurut saya, kita jangan hanya bisa jadi pemandu sorak, tapi kita harus turun ke lapangan menjadi pemain dan bisa memberikan kontribusi terhadap kemerdekaan ini. Menurut saya itu yang paling penting. Yang kedua, dalam kondisi pandemi COVID-19, makna kemerdekaan adalah membangun optimisme bangsa dengan semangat pantang menyerah melalui tindakan nyata agar kita terbebas dari pandemik ini. Orang yang paling, menurut saya, orang yang paling menyesal di dunia ini adalah apabila dia punya kekuasaan dan dia punya kesempatan, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Mbak Dina, saya rasa itu yang paling penting. Baik. Herdina. Iya, baik Bapak-Bapak, salah satu yang disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo di momen hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini adalah mengingatkan kembali semua pihak untuk bergotong royong sama-sama menghadapi pandemi COVID-19, diantaranya untuk upaya percepatan vaksinasi. Lalu upaya apa saja yang sudah dilakukan di wilayah Kepulauan Riau dan juga di wilayah Maluku, terutama dalam atau terkait dengan percepatan vaksinasi ini, Pak Ansar Ahmad? Terima kasih. Memang kerja menangani pandemi COVID-19 ini adalah kerja kolektif kita bersama, maka kami bisa mencapai capaian vaksinasi hari ini lebih dari 71% di seluruh wilayah Kepri, ya, dikarenakan kami membangun kerjasama kolektif, baik itu pemerintah daerah, kemudian TNI, kemudian Polri, bahkan mereka memiliki dengan inovasi-inovasinya memiliki kegiatan-kegiatan vaksinasi dengan semboyan masing-masing. Seperti Polda Kepri memiliki program nasi kapau namanya. Nasi kapau itu bukan nasi Padang, akan tetapi vaksinasi menjangkau pulau
kemudian ada mobile vaksinasi Gurindam 12 oleh TNI, ada kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan untuk anak umur 12 sampai 17 tahun oleh Badan Intelijen Negara di daerah, kemudian ada vaksinasi lansia yang dilaksanakan oleh Kejaksaan, di Kepri, kemudian berbagai asosiasi dan kelompok-kelompok masyarakat. Dan ini kita lakukan bersama-sama dengan bergotong royong untuk mencapai herd immunity yang ingin kita capai agar masyarakat kita memiliki kekebalan yang baik. Dan alhamdulillah capaian kita di luar Jawa Bali tertinggi sampai 71,32% untuk dosis 1 dan dosis 2-nya sudah mencapai 26,13%. Kemudian untuk anak-anak umur 12 sampai 17 tahun kita sudah mencapai hampir 40% untuk dosis pertama. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa di Kepri pandemi COVID ini yang terkonfirmasi positif harian baik kasus aktif yang diakumulasi juga terus mengalami penurunan sampai dengan angka 40, 50 sampai 60% per hari. Ini dikarenakan salah satunya adalah capaian vaksinasi yang tinggi di Kepri. Ya mudah-mudahan kami targetkan di awal Oktober kita sudah bisa menyelesaikan kewajiban kita memvaksinasi 70% dari seluruh jumlah penduduk di Kepri yang berumur 18 tahun ke atas dan seluruh masyarakat anak-anak kita yang berumur 12 sampai dengan 17 tahun. Ya. Mungkin itu Mbak Dina. Program vaksinasi di Kepulauan Riau sudah berjalan lebih dari 71% ya Pak ya. Bagaimana dengan di Maluku, Pak Murad Ismail, sejauh ini bagaimanakah capaian dari program vaksinasi COVID-19 di sana? Untuk diketahui Pak Mbak ya, memang kita sama saja dengan semua provinsi lain. Tapi di Maluku, kita tahu sendiri bahwa data perkembangan COVID di Maluku itu dimulai terhitung pada tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021. Jumlah kasus terkonfirmasi di Maluku itu sebanyak 14.189 orang dengan rincian. Dalam perawatan itu masih 2.415 orang, sembuh itu 11.521 orang, meninggal dunia hanya 249 orang. Peningkatan kasus harian rata-rata bulan Juni itu yaitu 209 kasus. Di bulan Agustus turun menjadi 3 sampai 5 kasus pada bulan Agustus ini. Itu kita bersyukur sekali bahwa angka kesembuhan di Maluku itu mencapai 74,4% dari 60% angka kesembuhan. Sedangkan angka kematian turun dari 6% menjadi 1,3%. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Maluku sampai dengan tanggal 16 Agustus kemarin 2021 telah tervaksin 348.469 orang atau baru 24% dari target 1.417.000. Iya. Baik Pak Murad Ismail, artinya upayanya masih tetap terus dikejar ya Pak ya, dan tentu perlu sinergi bersama dan upaya bersama kita semua agar kita bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19 dan tentu saja tangguh dalam menghadapi pandemi, juga tangguh melalui berbagai ujian termasuk juga tangguh dalam melalui pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, dan juga Bapak Murad Ismail, Gubernur Maluku. Terima kasih atas waktunya dan berkenan berbincang bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak, sekali lagi Indonesia Merdeka, Dirgahayu. Selamat petang, selamat malam. Amin. Terima kasih.